Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hari ini belajar bersama apa itu artinya seorang anak bagi kedua orang tuanya. Anak adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la imana liman la amanalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan seseorang kalau dia diberikan amanah dan tidak mengamalkan amanah tersebut. Anak amanah dari Allah, keluarga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicatatkan dalam suatu kitab dari hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, dan bahkan yustahab ar-rifqa bil walad. Orang itu sangat disunnahkan lemah lembut dengan anak. Anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita kasari. Namanya seorang anak terkadang berbuat salah. Seorang sobi, seorang bayi, seorang anak masih di bawah mukallaf ataupun yang sudah mukallaf, itu tidak boleh kita berbuat kasar dengan mereka. Maka sunnah Nabi yustahabbu ar-rifqa bil waladi. Artinya disunnahkan untuk lemah lembut dengan kita punya anak, berkata yang baik, tegur yang baik dengan kita punya anak. Maka ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mulia. Ini mengajarkan bagaimana menyayangi dan disayangi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat ra'al Aqra, seorang bernama Aqra. Aqra ini sahabat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ra'al Aqra. Aqra ini melihat Rasul. Apa yang dilihat oleh Aqra? Yuqab wa huwa yuqabbilu waladahu Hasan. Dia mencium anak, ya cucu itu Hasan, Sayyidina Hasan itu cucu. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi itu setiap ketemu anaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau selalu mencium kening daripada anaknya Sayyidatuna Fatimah. Begitupun dengan cucu-cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka seorang sahabat bertanya bagaimana ketika Nabi sayang cinta kepada anak-anaknya, cucu-cucunya dia cium, rifqah, lemah lembut kepada anaknya. Innali asyrah minal waladi ma qabbaltu wahidan minhum. Maka sahabat ini, aku wahai Rasul punya anak 10, satu pun tidak ada yang aku cium. Kata ini sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Lihat, seorang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, man la yarham la yurham. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau orang tidak mau jadi penyayang, maka dia tidak akan disayang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berbuat bagus kepada anak kita, berbuat baik, cium kita punya anak, beri yang mereka mau, yang kita mampu tentunya, dan ajarkan mereka akhlak-akhlak yang bagus. Lantas ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya pemberian apa sih yang paling bagus kepada seorang anak? Maka Rasul mengatakan pemberian yang baik kepada seorang anak yaitu adzabahu bil akhlak, mengajarkan mereka tentang akhlak, mengajarkan mereka tentang adab, mengajarkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Sehingga suatu saat Nabi lagi sujud, lihat sayangnya seorang nabi kepada anak. Contoh, Nabi lagi sujud, pada saat itu di dalam suatu kitab ini diceritakan Nabi ternyata memanjangkan sujudnya, dipanjangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sujudnya. Kenapa dipanjangkan oleh Nabi? Oh, ternyata anaknya atau cucunya Sayyidina Hasan lagi naik punggungnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, sahabat-sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kenapa kau panjangkan kau punya sujud saat ini?" Maka Nabi mengatakan, anakku Hasan sedang menaiki aku punya punggung, aku diamkan dia sampai selesai dia punya hajat pengen naik di punggungku. Lihat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah, yaitu contoh yang paling bagus, contoh yang paling baik.
Maka kenapa kita berbuat kasar kepada anak kita? Kenapa kita berbuat tidak baik kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita? Maka sadari intisari dari pertemuan atau pengajian kita kali ini, berbuat lembut, berbuat baiklah kepada kita punya anak. Amin, amin ya rabbal alamin. Fas, dari mana? Dari rumah. Masya Allah, duduk kita duduk sini. Wah, udah nyampe aja King Faz di sini nih. Wah, ganteng kok Masya keliaran Allah. sendirian. Alhamdulillah. Wah. Oh, ini ada anak ganteng juga. Alhamdulillah. Ini siapa sih? Ini Duduk lah. kalau ingin tahu pasti masa depannya begini. Iya, jangan sampai. Duduk. Syaitan Ayo main air. Alhamdulillah. Ayo kerja dulu. Enggak. Jadi nggak mau gaji ganti. Ya. Main air Kamu main air di mana? di pantai. Iya. Jangan sama Dedi ya. Udah kamu main aja sama brother nih. Kita masuk. Nih sama kakaknya aja, sama kakaknya. Dedinya ada kerja. Iya, bentar sama Ustaz Kamu harus main ya dengan aku nih. Main air, oke? Ini kayak diculik nih anak. Kita jangan diapa-apain ya. Kasihan Ustaz Cecep sampai lari-larian kayak gitu. Ini sampai capek. Semangat ya Ustaz. Ustaz Syam, ini aku punya teman. Dia punya anak sama aktifnya, sama kayak Fas gitu, aktif banget. Cuma bedanya si temen aku tuh suka cerita kalau anaknya saking aktifnya itu kayak apa ya, susah dibilangin, terus nggak mau diatur gitu. Dia nanya, Ustaz gimana caranya sih, kan si Fas sama-sama aktif. Nah aku bingung jawabnya kalau susah diatur tuh gimana gitu. Makanya aku nanya sama Ustaz. Gimana tuh? Di dalam Al-Quran Termasuk saya juga nanya, karena anak saya aktif banget. Abdullah. Diamnya cuma satu masa, kalau lagi tidur. Sama saya juga gitu. Ya, Abdullah sama Ahmad itu kalau lagi tidur baru diam. Kali bangun sudah semua yang di lemari turun. Oh gitu, aktifnya Masya Allah ya. Masya Allah. Gimana tuh Tapi Ustaz Syam? kalau dalam Al-Quran ini tidak bermaksud menggurui karena ada Habib Masya Allah yang punya anak, Sony juga udah punya anak. Oh iya, belum punya anak ya? Iya, Oh, istri gimana juga mau punya belum anak, punya. istri aja belum Masya punya. Allah. Tapi dalam Al-Quran disebutkan contoh yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, banyak nabi-nabi dalam Islam, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu yang pertama disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu taat dulu sama Allah. Ya kan, orang yang takut sama Allah maka semua makhluk akan takut kepadanya. Man khafallah khafa kullu syai'. Iya, man khafallah khafa kullu syai'. Siapa yang takut kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepadanya. Artinya kalau mau anak nurut sama kita, kita nurut dulu sama Allah gitu. Masya Allah. Kemudian bertawakal kepada Allah. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam Al-Qur'an, berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di dekat tanah haram, di dekat Ka'bah, maka Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah. Saya serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Masya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa lagi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku ya. Nabi Ibrahim itu mendoakan dirinya dulu, menjadikan aku orang yang mendirikan sholat. Karena banyak orang tua yang memerintahkan anaknya sholat tapi dia nggak sholat duluan. Betul. Padahal mah kita sebagai anak kan pengen contoh dalam dulu. ayat juga dikatakan taqulu ma la taf'alun. Weh, lima takulu nama la Apa tuh? taf'alun. Kenapa kau mengatakan Amin memerintahkan? aja amin. Kenapa kau mengatakan sesuatu yang belum kau kerjakan gitu, yang nggak pernah kau kerjakan. Kemudian ada juga Nabi di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata anak Nabi Nuh alaihissalam tidak ikut kepada ayahnya. Tidak mau beriman. Tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya bayangkan Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun, ratusan tahun kan. Ya. Bahkan ada yang menyampaikan hampir ribuan tahun Nabi Nuh berdakwah. Apakah Nabi Nuh tidak pernah mendoakan anaknya? Pasti pernah mendoakan anaknya. Pasti. Apakah Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya tidak pernah berdakwah kepada anaknya? Pasti berdakwah kepada anaknya. Tapi ketika sudah semua diusahakan, sudah diserahkan kepada Allah, akhirnya sudah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi liman ahbabta. Iya. Jadi kau tidak bisa memberi amin. Tadi intinya betul tawakal, Iya. ibadah, sisanya serahkan kepada Allah. Karena kita tidak bisa memberikan hidayah kecuali Iya. Allah yang memberikan hidayah. Cuma ada petunjuk-petunjuk daripada Iya, Rasulullah betul. SAW kan. Betul. Artinya yang pertama diberikan nama yang baik karena nama adalah doa Oh, gitu. iya. Saya dikasih namanya dari lahirnya dikasih aja namanya si siapa misalnya si super power misalnya nama anaknya. Jadi anaknya memang super power kecil. Karena nama adalah doa. Supaya Artinya- juga nanti dipanggil di akhirat bagus. Iya. Ya Muhammad. Di Iya. akhirat dipanggil. Iya, jadi panggil Nabi Muhammad sebenarnya. Iya, iya. Ya, Insya Allah.
Kemudian dikasih nama yang baik, di umur 6 tahun udah dididik tuh, misalnya dimasukin sugesti-sugesti positif tentang ibadah. Oh jadi harus udah mulai 6 diajarin tahun ibadah. dong, Oh, 6 tahun. Di 10 tahun kalau mulai melawan baru dikasih hukuman kata Rasulullah SAW. Dipukul, tapi tidak boleh pukulan yang mubarih, yang menyakitkan. Pakai tangan telunjuk aja. Gini Habib, Gitu. artinya sentuhan Bukan. udah ada mulai. Wah, Tapi kan nggak berasa kalau gini. Dia biasa, tapi orang seorang anak bisa kalau sama bapaknya takut walaupun tidak berasa. Tapi Di intinya akhirat. kitanya dulu sebagai orang tua yang berdoa, kita takut dulu sama Allah. Iya, takut dulu sama Allah. Nanti Tapi anak memang akan itu ikut ujian sabar dari Allah. Artinya subhanallah kita ngajarin orang, anak-anak orang tadi sebelum kita punya istri, punya anak, Iya. kita ngajarin gampang untuk Gampang. mengajarkan. Nah, Tapi betul, ketika Allah Ketika Subhanahu ada Nah, wa ini taala ngeri-ngeri juga nih, Bib. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita, wah ternyata anak kita aktif, kita bingung. Nah, ini Iya. tertib, artinya takdib juga buat kitanya sebagai orang tua. Masya Allah. Tapi kalau kita bilang, kita marahin, abang jangan terlalu ini, jangan terlalu itu gimana sih? Nggak apa-apa ya? Boleh-boleh aja Boleh sebenarnya. aja, karena pukulan di sini disebutkan bukan hanya pukulan fisik, tapi juga pukulan batin, perasaannya kan, dipukul gitu. Ya, Oh, misalnya. gitu. Ya, ada hukuman. Fas gimana ini, Fas? Udah berenang belum? Kasihan. Itu apa Dia malah main handphone di situ. Ustaz Nggak Cecep. dilihatin. Kok malah Oh anak aku, dibiarin? dijagain, dibiarin. Ini mah Fas yang jagain Ustaz Makanya Cecep. ini jadi fase jaga Cecep. Wah. Jamaah, kita akan lanjutkan lagi tausiah kita. Tausiah kita semakin menarik sekali. Sambil Kita jagain sambil- Ustaz Cecep, Ustaz bukan Cecep. jagain Fas. Iya, nanti hilang lagi. Jamaah tetap di Islam itu indah ya jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hadir. Ustaz Cecep. Ustaz Cecep. Bukannya King Fas yang dicariin Ustaz Cecepnya. Your days at work began as a fair and honest man. You showed just how much you care.